Selamat datang, saya akan unboxing tas sepeda ini. Outlip karena awet dan juga tahan air karena di sini ini harus belanja kemudian sering hujan. Jadi saya beli yang anti air sekalian biar belanjaannya tidak basah. Nah, apakah tas panir sepeda ini harus anti air? Tergantung kondisi tempat kita berada. Kalau misalnya tidak sering hujan, mungkin tidak perlu anti air. Dan juga ada sistem lain, ini contohnya saya tas lain sudah ada lapisan anti airnya seperti tas ransel itu, tapi masalahnya adalah sambungannya ini tidak tersegel, cuma jahitan biasa. Tapi biasanya yang tas tidak anti air itu dilengkapi dengan rain cover. Mungkin keunggulannya rain cover ini kalau rain covernya rusak bisa diganti, mungkin pesan ke tukang tas atau tempat lain. Kemudian juga sebagai sekaligus pelindung. Kalau misalnya kita jatuh, tergores di aspal, mungkin yang rusak duluan rain covernya, jadi nanti bisa diganti rain covernya aja. Kelemahannya untuk orang-orang yang pelupa seperti saya, bisa kelupaan ditaruhnya di mana, karena ini terpisah rain covernya. Sebenarnya yang paling penting dari tas panir itu adalah mekanisme pencantolannya di sepeda. Outlip ini pencantolannya bagus karena di sini ada penguncinya. Yang kecil ini ketika ini ditarik membuka, kemudian ketika dilepas dia akan mengunci. Sehingga ketika sudah menempel di rak sepeda ini, ketika gojlak-gojlak, nah dia tidak jatuh gitu. Ditambah lagi dengan yang pengunci di bawah sini, jadi ada tambahan untuk mengunci ketika belok sepedanya. Nah dia tidak goyang-goyang. Ini sistemnya yang sudah relatif baru, ini sangat mudah untuk diatur di mana letaknya. Tarik, ini penguncinya kebuka, kemudian kita taruh. Nah, yang sudah ngunci. Untuk yang bawah ini juga bisa kita atur. Kita buka dulu, digeser-geser, kita kencangkan lagi. Sudah ya, kita mau belok-belok, mau rojak-rojak, ininya stabil. Saya pernah pakai tas sepeda yang murahan itu, lagi pulang belanja, di jalan jatuh panirnya karena lewat lubang, tidak ada penguncinya seperti ini. Untuk membuka juga sangat mudah, outlip ini tinggal kita tarik di handle-nya sini. Ini yang sistem agak lama, untuk geser-geser cantolannya ini butuh pakai obeng. Untuk pengunci yang di bawah ini pakai semacam pengait begini, dan juga ini menggunakan seperti karet. Selain anti air atau tidak, dan juga apakah pengaitnya itu kuat atau tidak, faktor lain kita untuk mencari tas panir ini adalah seberapa mudah spare partnya ini kita dapatkan. Misalnya hooknya ini rusak, bisa kita beli, sehingga kalau terjadi kerusakan kita bisa perbaiki. Materialnya ini dari plastik, kelemahannya dia kalau bebannya berat, dia bisa agak melengkung begitu, tapi sejauh ini masih tetap aman. Ini panir yang lain, contohnya ini dari Jack Wolfskin. Ini di sininya semacam logam atau aluminium mungkin. Belanja berat-berat ini bentuknya seperti ini terus, tidak melengkung. Sistem penguncinya juga bagus juga ini, pakai semacam pegas juga. Ketika ditarik dia mundur, ketika dilepaskan gini dia ngunci. Tapi karena sudah terlalu tua nih, tidak gampang balik. Saya dorong pakai tangan begini. Ini saya pakai sudah lama juga ini. Saya belinya juga bekas. Dari orangnya katanya sudah dipakai 20 tahunan lebih. Masih awet. Ada yang tergores, tapi luarnya aja tidak sampai ke dalam. Dalamnya masih tetap aman. Saya belanja hujan-hujan, belanjaan juga tetap kering. Kalau yang ini beda kainnya. Serat-serat kainnya terlihat. Baru di dalamnya dikasih semacam laminat. Nah, saya tidak tahu apakah ini lebih mudah rusak atau tidak. Kalau yang model begini sebenarnya sudah menyatu dia. Jadi serat kainnya tidak kelihatan lagi. Mungkin serat kain terus di dalam dan di luarnya ini dipres bareng-bareng. Saya tidak tahu apakah dituang atau bagaimana. Awet banget ini. Bahannya ini lebih keras kalau kita pegang ini. Lebih kasar. Kalau untuk bahan-bahan outdoor ini terkenal dengan sebutan Cordura, dia anti abrasi. Jadi bawahnya di sini Cordura juga ini belum ada tanda-tanda sobek, 20 tahun lebih dipakai. Ini lebih baru,
tidak setebal yang Cordura tadi. Untuk yang kainnya terlihat seperti ini juga dia lebih mudah beladus. Contohnya ini warna aslinya agak gelap seperti ini. Setelah kena matahari dan sebagainya, jadi terang atasnya. Yang bagian dilipat juga nih, yang tidak terkena matahari dia lebih gelap. Kelebihannya apa? Kalau mungkin kainnya seperti ini lebih ringan mungkin ini karena kainnya lebih tipis. Tapi sih kalau mau cari yang terbukti awet puluhan tahun ya, yang bahannya seperti ini yang tidak terlihat serat kainnya ini, awet banget. Kalau misalnya cari yang mungkin yang Cordura seperti ini. Dan juga ini modelnya ada yang roller, jadi kita di roll gini. Roll, kemudian ini bisa dicantolkan di sini. Kelebihannya mungkin dia lebih tahan air, jadi air tidak mudah masuk karena dia di roll beberapa kali. Kelemahannya mungkin yang bagian untuk di roll itu karena sering ditekuk-tekuk, jadi mungkin lebih cepat aus dibandingkan bagian lain yang tidak di roll. Baiklah, demikian bagi teman-teman yang sedang mempertimbangkan untuk membeli tas Pioneer. Nah, ini menurut saya hal yang paling utama untuk dipertimbangkan adalah seberapa kuat dan stabil cantolan untuk di rak sepeda itu. Saya pernah itu yang saya ceritakan tadi, jatuh belanjaannya, untung tidak ada isinya telur. Ini nih. Ini nih, barangnya dulu jatuh ini. Ini gampang sekali lepas begini. Nah, kita cantolkan di sini. Terus kemudian kita belok agak miring, dia tidak ikut miring. Gojak-gojak, nah, akhirnya jatuh. Pernah saya akalin pakai tali begini, saya ikat-ikat pakai tali di sini. Tali elastis begini. Tapi tetap masih kurang mantap juga. Akhirnya saya belilah yang JW ini dulu saya beli. Terakhir saya beli yang ini karena mengincar untuk pindah dari satu sepeda ke sepeda yang lain. Ini mudah sekali diatur, tidak butuh obeng. Baiklah, demikian, jangan lupa untuk subscribe sehingga mendapatkan notifikasi untuk konten-konten yang lain terkait dengan sepeda. Terima kasih.